Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasna Parastuti dari Program Studi Fisika Universitas Airlangga. Dalam ketiga video saya yang sebelumnya, di sini kita membahas mengenai metode numerik fisika komputasi untuk persamaan diferensial parsial, kemudian transformasi Fourier, dan metode Monte Carlo. Nah, untuk video kali ini, kita akan mencoba memahami apa itu optimasi dalam metode numerik fisika komputasi. Ya, jadi mulai dulu dari pengertian optimasi. Jadi optimasi merupakan proses untuk mencari keadaan yang optimum. Nah, misalkan kita memiliki suatu data, yang data itu kemudian kita plotkan dalam suatu grafik sumbu X dan Y. Nah, keadaan optimum bisa jadi keadaan pada saat titik di mana nilainya minimum dan juga titik ketika nilainya maksimum. Nah, itu yang disebut sebagai kondisi optimum. Nah, yang menjadi inti kasus optimasi yaitu yang pertama, fungsi objektif dan variabel keputusan. Kemudian yang kedua adalah terdapat kendala atau constraint. Nah, adapun secara analitik, bila kita ingin mencari keadaan optimum atau bisa jadi itu maksimum maupun minimum, kita akan mencari titik balik dari suatu fungsi. Nah, biasanya kita mencarinya dengan menggunakan rumusan titik balik, yaitu turunan fungsi terhadap perubahan posisi kita sama dengan kan 0. Nah, secara analitik bentuknya adalah seperti ini, yaitu Y aksen atau turunan Y terhadap fungsi X, terhadap sumbu X, itu sama dengan Y sendiri merupakan suatu fungsi, maka F aksen X berarti fungsi kita turunkan terhadap X, atau sama dengan dy per dx, sama saja bentuknya, sama dengan df per dx. Nah, kalau titik balik berarti kita sama dengan kan 0. Nah, ini adalah contoh dari bentuk kalau kita memplotkan suatu fungsi ke dalam bentuk grafik. Nah, di sini ini adalah titik minimum dan di sini adalah titik maksimum. Kalau kita mau mencari nilai optimumnya, kita menggunakan fungsi yang di sini. dy per dx sama dengan 0 atau df per dx sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh lain dari di mana kita memiliki suatu fungsi, kemudian kita plotkan dalam grafik sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ini suatu contohnya ya, suatu fungsi kita plotkan. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua titik maksimum, terdapat dua titik optimum. Nah, kemudian yang di sini terdapat titik paling tinggi, kita namakan sebagai global maksimum atau titik maksimum untuk secara umum. Nah, ketika kita mau mencari titik di mana, kita menggunakan rumusan dy per dx atau delta y per delta x sama dengan 0. Nah, kemudian titik tertinggi kedua, itu kita namakan sebagai lokal maksimum, atau dia titiknya maksimum namun secara lokal. Kalau secara umum kita namakan sebagai global maksimum. Itu bedanya. Nah, caranya sama saja, menggunakan fungsi delta y per delta x sama dengan 0. Nah, ini salah satu bentuknya lagi, di mana titik paling tinggi terdapat dua titik maksimum dan dua titik optimum. Titik tertinggi yang maksimum kita sebutkan sebagai global maksimum, kemudian titik paling rendah untuk secara umum kita sebut sebagai global minimum, dan kemudian titik tertinggi setelah titik global kita namakan sebagai lokal maksimum, dan titik terendah setelah global minimum kita namakan sebagai lokal minimum.
Nah, untuk mencari titiknya itu sendiri, titik optimumnya, sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumusan titik balik delta Y per delta X sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuknya ketika kita memplotkan dalam bentuk 3 dimensi, suatu fungsi akan diperoleh bentukan seperti ini. Nah, titik optimumnya terletak di sebelah sini. Kemudian kalau kita mencoba untuk memplotkan bentuk 3 dimensi tadi ke dalam bentuk 2 dimensi, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah, bisa kita ketahui bahwa yang melingkar ini adalah garis konstanta untuk fungsi X. Kemudian titik yang di tengah di sini merupakan representasi dari titik optimum ketika kita buat 3 dimensi. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian dari metode optimasi, mulai sekarang kita mencoba menjelaskan mengenai metode numeriknya, yaitu yang pertama adalah metode golden section. Nah, ini adalah metode golden section. Pertama, kita lihat dulu pada kotak warna biru di sini. Nah, misalkan kita punya suatu fungsi, kemudian kita plotkan dalam suatu kurva dengan fungsi di sumbu X adalah perubahan posisi X, kemudian sumbu Y adalah fungsinya itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita plotkan, ternyata bentuknya adalah seperti ini, misalkan. Nah, nilai titik optimum atau bisa jadi itu maksimum maupun minimum, misalkan contohnya kalau diplotkan adalah di titik sebelah sini. Nah, kemudian kita mulai yang pertama yaitu kita menentukan nilai tebakan X awal dan nilai tebakan X akhir, atau nilai tebakan awal XI dan tebakan yang kedua yang titik paling akhir adalah XU. Nah, kemudian untuk iterasi yang pertama, kita misalkan bahwa panjang dari XI ke XU adalah L0. Kemudian kita bagi ke L0 ini menjadi dua bagian, yaitu L1 dan L2, di mana panjang L1 lebih besar dari L2. Atau dengan kata lain bahwa L0 sama dengan L1 ditambah L2. Nah, seperti yang rumusan di sini. Kemudian, iterasi yang kedua, kita hanya mengambil L1 saja. Nah, L1 saja ini kita iterasikan seperti cara yang pertama tadi, yaitu kita bagi menjadi dua, menjadi L2 dan L3, di mana panjang L2 di iterasi pertama di sini sama dengan panjang L2 di iterasi yang kedua di sini. Nah, di sini adalah L3. Atau nama lainnya L1 sama dengan L2 ditambah L3. Nah, kemudian menggunakan rumusan kesebandingan, yaitu ketika L1 dibagi L0 di sini sama dengan L2 dibagi L1. Nah, diperoleh rumusan seperti ini. Nah, yang diperoleh tadi bahwa L0 adalah L1 ditambah L2 di sini. Kemudian kita mengambil kebalikan dari fungsi atau rumusan yang di sini, maka L0 per L1 sama dengan L1 per L2. Kemudian L0 kita substitusikan, yaitu L0 sama dengan L1 ditambah L2, maka diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian kita mendefinisikan konstanta, yaitu R sama dengan L per 2. Kemudian R sama dengan L2 per L1, kita substitusikan ke bentuk yang ini tadi, maka diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kalau kita pisahkan L1 ditambah L2, kita pisahkan, maka diperoleh L1 per L1 ditambah L2 per L1, kemudian L1 dibagi L1 sama dengan 1,
diperoleh bentuk seperti ini. 1 ditambah L2 per L1 sama dengan L1 per L2. Atau dengan kata lain, kita substitusikan nilai R sama dengan L2 per L1 diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita sama dengankan 0, kita pindah ruas per R ke sebelah sini, kemudian kita kalikan dengan R, maka akan diperoleh bentuk fungsi seperti ini, R kuadrat ditambah R dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian, fungsi ini kita cari akar penyelesaiannya, diperoleh nilai akar positifnya yaitu sebesar R sama dengan akar 5 min 1 dibagi 2. Nilainya kisaran 0,618 sekian. Nah, ini adalah angka yang merupakan nilai untuk menentukan persentase panjang rentang selanjutnya, yaitu didekati dengan 62% dari panjang XI hingga XU tadi. Nah, angka 0,62 atau dalam bentuk persennya ini 62%, itu adalah bilangan dari inti dari metode golden section ini. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu fungsi, kita plotkan ke dalam bentuk grafik sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita mencari di sini misalkan adalah mencari titik maksimum suatu fungsi. Makanya namanya algoritma maksimum. Pertama, kita menentukan X awal di titik 0 misalkan, kemudian X akhir misalkan di titik tertentu. Ini contohnya di sini X akhirnya sama dengan 4. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu membuat jarak 62% dari X awal. Kita tandai dengan garis warna hijau. Kemudian kita membuat 62% dari X akhir, membuat garis warna biru di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perhitungan untuk fx hijau di sini dan fx biru di sini. Jika fx biru lebih besar dari fx hijau, maka yang dipakai adalah garis hijau. Untuk X awal dan X akhir selanjutnya, berarti dipakai sini dan sini. Namun jika fx hijau lebih besar dari fx biru, maka yang dipakai garis biru untuk X awal dan X akhir selanjutnya. Misalkan kalau nilainya fx hijau lebih besar dari fx biru, berarti kita pakai titik di sini dan di sini sebagai X awal dan X akhir. Nah, kebetulan yang di sini contohnya adalah fx biru lebih besar dari fx hijau, maka kita menggunakan garis hijau ini sebagai X awal baru dan X akhir baru untuk iterasi selanjutnya. Nah, karena perhitungan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai nilai toleransi yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh lain dari algoritma minimum. Langkah yang digunakan kurang lebih sama seperti algoritma maksimum, di mana pertama kita menentukan X awal dan X akhir, kemudian kita membuat garis 62% dari awal yang kita tandai warna hijau seperti yang tadi, kemudian garis warna biru dari X akhir sebesar 62%. Nah, kemudian bedanya adalah pada penggunaan di sini. Kalau di sini bentuknya seperti ini, logikanya seperti ini, maka nanti untuk algoritma minimum adalah kebalikannya, yaitu ketika fx biru lebih besar dari fx hijau, maka yang digunakan adalah garis warna biru. Begitu pula sebaliknya. Oke, kemudian metode yang kedua adalah metode Newton. Ini adalah bentuk umum, bentuk dari metode Newton,
yaitu xi plus 1 atau x selanjutnya sama dengan xi atau x sekarang dikurangi fxi aksen atau turunan pertama fungsi dibagi fxi double aksen atau turunan kedua dari fungsi. Nah, karena ini bentuknya adalah memiliki indeks seperti ini, indeks i, maka bisa dilakukan iterasi. Nah, iterasi ini dapat kita hentikan hingga xi plus 1 di sini sama dengan xi. Ini adalah contoh dari penggunaan metode Newton untuk menentukan titik optimum atau titik maksimum di sini dari fungsi seperti ini, 2 sin x min x kuadrat dibagi 10. Nah, ini adalah syarat awal atau syarat batas, yaitu x awal atau x0 sama dengan 2,5. Ini adalah iterasi yang pertama. Kemudian ini adalah nilai iterasi yang kedua. Ketika kita menghitung nilainya, maka di sini ada ditambah xi plus 1, melakukan perhitungan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu metode interpolasi kuadrat. Jadi, intinya dari metode interpolasi kuadrat ini adalah kita melakukan pendekatan suatu fungsi menggunakan bentuk kuadrat. Nah, biasanya bentuk kuadrat itu kan bentuknya bisa parabolik maupun hiperbolik. Ini adalah contohnya. Jadi, misalkan fungsi kita plotkan pada koordinat kartesian. Nah, di sini yang fungsi ditandai dengan garis putus-putus di sini adalah bentuk dari fungsinya. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan menggunakan fungsi kuadrat yang ditandai dengan fungsi yang dengan garis yang menyambung seperti ini. Nah, ini bisa dilihat yang garis putus-putus adalah fungsi sesungguhnya, dan titik yang warna hitam ini adalah titik maksimum yang sesungguhnya. Kemudian yang pendekatan, ini adalah fungsi pendekatan kuadratik itu tadi. Kemudian yang titik putih ini adalah pendekatan kuadrat dari titik maksimumnya. Bisa dilihat warna hitam dan putih ini dekat nilainya. Nah, adapun algoritmanya yaitu yang pertama, kita menentukan rentang x0 sampai x2 atau x awal dan x akhir. Misalkan di sini dan di sini. Kemudian kita memperkirakan nilai x1 di antara x0 dan ini maksudnya x2. Jadi kita memperkirakan nilai x1 terserah titiknya di mana, terserah kita. Itu letaknya di antara x0 dan x2. Kemudian menghitung nilai x3. Menghitung nilai x3 itu menggunakan rumusan yang seperti ini. Fx0 dikali x1 kuadrat min x2 kuadrat ditambah fx1 dikali x2 kuadrat min x0 kuadrat ditambah fx2 dikali x0 kuadrat min x1 kuadrat dibagi 2 fx0 x1 min x2 ditambah 2 fx1 dikali x2 min x0 ditambah 2 dikali fx2 dikali x0 min x1. Kalau dilihat memang rumusnya panjang ya, tapi ini bisa langsung digunakan saja dan bisa langsung dimasukkan ke nilai-nilai yang sudah diketahui, jadi tidak terlalu bermasalah. Nah, kemudian kita bisa melogika di antara nilai itu tadi, di antara x0 dan x2 mana yang akan dieliminasi. Nah, perhitungan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai nilai toleransi yang diinginkan. Ini adalah contoh dari fungsi fx sama dengan 2 sin x min x kuadrat dibagi 10 yang kita lakukan perhitungan menggunakan metode
interpolasi kuadrat untuk menentukan titik maksimum dari fungsi. Nah, di sini kita menggunakan syarat batas awal, x0 sama dengan 0, kemudian x1 sama dengan 1, dan x2 sama dengan 4. Kemudian kalau kita lakukan perhitungan, akan diperoleh iterasi seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.